Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang melalui ibadah kita yang disiarkan secara daring dari Gereja Kibait Jemaat Balangbodong. Sungguh sukacita dan damai sejahtera yang kita boleh rasakan bersama dengan Tuhan. Kita boleh hidup oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sebagaimana kita ada pada hari ini. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saya percaya bahwa ketika kita melewati tahun 2020, Tuhan sudah memelihara hidup kita. Dan Tuhan yang sama juga yang akan memelihara kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Tahun yang masih menjadi rahasia buat kita. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, sepanjang perjalanan tahun 2021 kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang sama-sama diberkati oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan masuk melalui ibadah salat teduh kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu mari kita mengangkat pujian, kita mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan kita. Melalui pujian kita, layak dipuji, disembah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sejenak masuk dalam saat teduh. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menanggalkan segala beban kita dan kita mau memfokuskan diri kita untuk kita masuk dalam penyembahan kita.
Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Diaken Sari, dan kepada hambanya kami persilahkan. Shalom Jemaat kasih Tuhan. Puji Tuhan, di hari yang ketiga 2021, 3 Januari 2021, kita dipertemukan lagi oleh Tuhan, oleh kasih Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mulai ibadah kita, dan saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 206 ayat 1 dan 2. Hormat Maha Besar Tuhan. Kita akan masuk dalam doa votum yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Dipersilahkan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pagi hari ini, atas pertolongan Tuhan dan perkenan Tuhan sajalah, sehingga kami dapat bersama-sama masuk di tahun yang baru, di hari yang ketiga. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memulainya dengan datang kepada Tuhan, bersama-sama berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu ibadah penyembahan kami hari ini, dari awal sampai selesainya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita lanjut dalam ibadah kita, dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 119 ayat 1 dan 2. Ingatlah aku. Nyanyian kemenangan iman nomor 119 ayat 1 dan 2. Ingatlah aku. Dalam segenap pencobaan dan susah pada jalanku, yang jadilah penghiburan, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Bila kegelapan menyerang, menindas amat hatiku, segala aku terkenang.
ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Ingatlah aku. Ingatlah aku. Apakah yang menakutkan? Ingatlah aku. Kita lanjut dalam pengakuan iman. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh hambanya, Ibu Pendeta Neda Lolongan STH, kita akan sama-sama kembali memuji Tuhan dari pujian kita dalam buletin Janjimu Ya dan Amin. Tuhan akan memberikan lebih dari semua yang kita pinta. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kita ulangi pujian ini. Saat ku lemah, kau angkat hidupku, dan saat ku jatuh, kau topang tanganku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya
ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku bintang. Kepada namanya disilahkan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan ke hadapan hadirat-Mu pada jam pagi hari ini. Bahwa hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami masih boleh diperkenankan menikmati hidup ini. Bahkan boleh diizinkan oleh Tuhan, boleh ada dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama-sama memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan hidup bagi kami bersama dengan seluruh umat-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan melangkahkan kaki kami masuk dalam tahun yang baru. Terima kasih atas perlindungan dan kasih setia Tuhan yang boleh nyata dalam hidup kami sepanjang 1 tahun lagi lamanya yang sudah kami lalui. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menyertai kehidupan kami. Semua yang sudah kami alami, kami rasakan dalam sepanjang hidup kami, semuanya berasal daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, melalui kesempatan pagi hari ini, bersama dengan seluruh umat-Mu kami menyatukan hati kami, menaikkan pujian dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Bahkan kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, bersama dengan beberapa jemaat Tuhan. Dalam minggu yang lalu Tuhan telah berkati mereka dengan berkat pertambahan usia daripada-Mu. Bahkan bagi mereka yang baru akan menyambutnya dalam minggu ke depan ini, bersama dengan hamba-Mu Bapak Antonius Batara, Ibu Novianti Boko, Desnaya Boko, Ibu Mary M. Landa, Clairin Noela Pamatan, Saudari Juwita Dewi, Ibu Kartina Kadang, Ibu Esther Duma, Ibu Agustina Kalimbuang, Bapak Alex Tumpak, Bapak F. Miri, Bapak Salmon Yuri Lumba, dan Saudari Apia Lumba. Juga dalam minggu ke depan ini bersama dengan anak kekasih Jordan Putra Manito Dingat, Devin Randan, Bapak Peter Bana, dan Angeline Kiara Julius. Biarlah kiranya ya Tuhan, ketika umat-Mu menikmati berkat pertambahan usia daripada-Mu, mereka boleh menjalaninya dalam kehendak Tuhan, mengisi hari-hari hidup pemberian-Mu dengan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan terus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya juga keberhasilan di dalam sepanjang kehidupan mereka boleh menyertai hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Tak mampu kami menghitungnya satu persatu. Karena itu Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia menjaga dan memeliharakan kami seluruh umat-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa kepada-Mu untuk setiap jemaat kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Esther Duma, Saudara Agus, dan juga Ibu Jen Kristomus. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus memulihkan mereka semua, menjamah mereka Tuhan, sehingga kesembuhan boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Kami akan sama-sama tetap memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Begitupun juga Tuhan beberapa jemaat kami dalam usia tua mereka. Tuntun dan sertailah mereka Tuhan, dalam mereka menjalani usia lanjut mereka. Sukacita damai sejahtera-Mu biarlah kiranya melimpah atas hidup mereka. Terlebih kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka kepada-Mu, sehingga mereka tetap setia hanya dalam iman kepada Tuhan dalam sepanjang hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang masih bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh meraih apa yang terbaik daripada Tuhan. Apa yang mereka rindukan mereka boleh raih hanya di dalam kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Kami pun berdoa untuk setiap jemaat kami yang bergumul untuk pasangan hidup mereka. Biarlah kiranya dalam waktu-Mu Tuhan, dengan cara-Mu sendiri Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang tepat, yang asalnya daripada Tuhan, sehingga mereka boleh menata kehidupan mereka ke depannya dengan lebih baik lagi di dalam kuasa Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah rumah tangga setiap umat-Mu. Lawat dan berkati mereka dalam segala pergumulan mereka. Sukacita dan sejahtera-Mu biarlah kiranya terus mengalir di tengah kehidupan rumah tangga setiap umat-Mu. Biarlah kiranya hari demi hari setiap jemaat-Mu Tuhan tetap melihat kasih setia Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Berkatilah semua anak-anak-Mu yang Kau telah bawa ada dalam panti asuhan ini Tuhan. Berkati dalam keseharian mereka, dalam pertumbuhan mereka secara fisik, terlebih dalam iman mereka kepada Tuhan. Biarlah kiranya dari hari ke hari Tuhan, mereka semakin bertumbuh, semakin besar di dalam kasih Tuhan, bahkan semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu Ibu Darwono sekeluarga yang Tuhan percayakan tanggung jawab di dalam mengayomi akan semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini. Berikan ketabahan, kesabaran, hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu sekeluarga mampu mengemban tugas ini. Kehadiran hamba-Mu di tengah-tengah anak-anak-Mu ini Tuhan boleh menjadi kesaksian yang hidup, boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Kami terus berdoa kepada Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh menjadi pendukung Tuhan bagi jalannya akan yayasan ini. Biarlah kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, nyata berkat-berkat Tuhan. Biarlah kiranya setiap hal yang mereka boleh lakukan kepadamu Tuhan melalui panti asuhan ini, Tuhan memperhitungkan semuanya itu menjadi pelayanan mereka yang berkenan kepada Tuhan. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, seluruh umat-Mu dalam tempat ini, dalam pekerjaan mereka setiap hari, apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan dandani dengan berkat-berkat-Mu, sehingga dari sana Tuhan akan terus mengalir berkat-Mu, mereka boleh nikmati di dalam sepanjang kehidupan mereka, bahkan kemanapun umat-Mu setiap hari melangkahkan kaki mereka, jaga dan lindungilah seluruh umat-Mu Tuhan, naungi dengan sayap pengasihan-Mu. Biarlah kiranya seluruh umat-Mu setiap harinya boleh menjalani kegiatan mereka dengan penuh selamat dalam lindungan kuasa daripada Tuhan sendiri. Begitupun juga Tuhan dengan anak-anak jemaat-Mu di dalam bangku pendidikan mereka mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Mari Tuhan Kau nyatakan berkat khusus-Mu dalam perjuangan mereka. Berikan keberhasilan bagi mereka Tuhan, sehingga semua anak-anak kami senantiasa berhasil di dalam perjuangan pendidikan mereka. Segala dana yang mereka butuhkan di dalam proses pendidikan mereka, Tuhanlah yang akan menyediakannya, Tuhan yang akan mempercukupkannya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami pun Tuhan teringat dengan beberapa jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar, dalam urusan pekerjaan mereka, dalam urusan pendidikan mereka, sehingga mereka harus berpisah dengan kami jemaat-Mu, harus berpisah dengan sanak keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih dan lindungan Tuhan mereka tetap rasakan hari demi hari. Tuhan berkati dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka, terlebih berkatilah mereka dalam iman kepada Tuhan, sehingga dimanapun umat-Mu berada, mereka boleh tetap setia hanya kepada Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk proses pembangunan rumah-Mu di dalam tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan terus turut campur tangan apa yang akan direncanakan oleh panitia ke depannya. Biarlah kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa ada masa yang Tuhan telah atur bagi kami umat-Mu. Pembangunan rumah-Mu ini akan terselesaikan dengan baik. Di dalamnya kami akan sama-sama bersuka cita memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal. Secara khusus kami jemaat-Mu dalam tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang Tuhan telah bawa ada di dalam kepengurusan ini, sehingga kami boleh bersinergi dengan baik, bersama-sama bersuka cita melayani Tuhan, berkarya bagi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, melalui setiap talenta dan karunia yang Tuhan titipkan pada diri kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan apa yang boleh dicanangkan, boleh terlaksana dengan baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kemajuan iman kami bersama seluruh warga gereja Kibait. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok Tuhan memberkati, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik,
sehingga senantiasa tercipta rasa aman dan damai, kesejahteraan boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Begitupun juga Tuhan, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih ada di hadapan kami. Kami terus berdoa kepadamu Tuhan, jaga dan naungilah kami seluruh umat-Mu Tuhan. Pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu, hindarkan kami dari paparan virus ini, sehingga sekalipun Tuhan kami masih ada di tengah-tengah pandemi ini, tapi kami boleh menjalani aktivitas kami dengan penuh selamat dalam lindungan tangan kasih daripada Tuhan. Bahkan kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya dengan kuasa-Mu, dengan cara-Mu Tuhan, Engkau akan menghalau virus ini dari muka bumi ini, sehingga kami boleh aman dan tentram, sehat dan kuat di dalam perlindungan kasih daripada Tuhan. Kami bersama dengan seluruh umat-Mu Tuhan, siap menjalani hidup yang Tuhan masih akan perkenankan bagi kami. Secara khusus dalam sepanjang 1 minggu ke depan ini, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga dan naungilah kami Tuhan, karuniai kami kesehatan, kekuatan, terlebih kekuatan iman di dalam Tuhan. Panjangkan umur kami Tuhan, biarlah kiranya hanya dalam kemurahan-Mu kami masih boleh terus beroleh kesempatan hidup daripada Tuhan. Dalam kami menjalaninya Tuhan, kami boleh tetap mempermuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Inilah seruan doa kami yang kami datang bawa kepadamu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menaikkan suatu pujian pribadi yang mengenal hatiku, dan jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. Hanya Tuhanlah pribadi yang mengenal hati kita. Tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Seluruh isi hati kita Ia tahu. Datanglah dan berharaplah terus kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ke depan ini. Kita naikkan pujian ini, pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita ulangi pujian ini. Tetaplah rindu akan kasih dan sungai Tuhan. Jemaat sekalian, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal di dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kepada hambanya disilahkan. Mari kita berdoa. Inilah kami umat-Mu datang menaikkan syukur kepada-Mu, bahwa hanya oleh kemurahan dan anugerah-Mu semata, maka kami ada, dan bukti nyata bahwa di dalam seluruh aspek kehidupan kami, sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Allah sampai hari ini, ada di hari yang ketiga di tahun yang baru, bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Dan terima kasih Bapa di sorga untuk kasih sayang-Mu bagi kami. Masih ada kesempatan yang indah, di mana kami mau membuka, membaca, dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan menguasai kami masing-masing, sehingga kebenaran firman-Mu yang siap kami renungkan bersama hari ini betul-betul menjadi berkat bagi kami. Dan janji-Mu bahwa ketika kami tinggal dekat dengan Engkau, dekapan kami ada dalam dekapan kasih-Mu, maka kami akan berhasil di dalam menjalani tahun yang baru, tahun pemberian Tuhan. Dan dengan firman-Mu ini Tuhan, akan menjadi pelita di dalam menjalani kehidupan ini. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera saya ucapkan bagi jemaat Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, bahwa oleh karena kasih anugerah Allah semata-matalah, maka hari ini kita semua bersuka cita, ada di hari yang ketiga di tahun yang baru, tahun pemberian Tuhan. Banyak karya Allah, banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita bersama. Dan hari ini kita sedang beribadah kepada Allah. Kita mau bersama-sama merenungkan dan mengingat bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saat ini firman Allah kepada kita. Saya telah pilih dari pertama Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-12. Kitab pertama Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan saya akan bacakan kepada jemaat Tuhan, berkata demikian. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim berlalu waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan,
Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyetrot dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepada Tuhan, kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir berkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haiser, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ia mendirikan, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haisar, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dari ayat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu makna dari kata Eben Haisar. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Eben sama dengan batu, dan Haeser artinya penolong. Istilah Eben Haeser menunjukkan kata pertolongan untuk mengingatkan orang Israel pada pertolongan Tuhan sampai pada saat itu. Saya dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini sampai hari ini kita ada. Itu berarti bahwa Eben Haeser hanya karena Tuhan yang menolong kita, sehingga kita melewati tahun 2020 dan ada di tahun baru, tahun 2021. Bangsa Israel yang terus-menerus ditindas oleh bangsa Filistin selama 20 tahun. Dan salah satu penyebab yang membuat bangsa Israel seringkala gagal dan terpuruk dan mengalami penindasan adalah karena mereka melupakan Allah dan melupakan perbuatan Allah dalam hidup mereka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan seperti itu sering dialami dan sedang dialami oleh orang Israel ketika Tuhan memanggil Samuel untuk melayani. Karena orang Israel melupakan Tuhan, itu mendatangkan akibat bagi mereka, yaitu tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Tabut Allah yang mereka andalkan hanya simbol yang tidak punya arti. Dan Allah membiarkan mereka mengalami kekalahan yang mengenaskan pada waktu itu. Di mata bangsa Filistin, Israel dianggap sebagai bangsa pecundang. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tabut perjanjian Tuhan sebagai simbol kehadiran Allah bagi umat Israel telah dirampas oleh bangsa Filistin. Dengan demikian telah lenyap kemuliaan dari Israel. Namun Allah tidak membiarkan tabutnya diperlakukan dengan tidak patut,
sehingga bangsa Filistin akhirnya melepaskan tabut itu, tetapi tabut itu tidak berada di antara orang Israel. Bangsa Israel hidup tanpa penyertaan Tuhan, oleh sebab itu mereka mengeluh kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah penindasan mereka, Samuel datang berseru kepada Tuhan dan mengatakan kepada bangsa Israel, kamu harus bertobat, kamu harus berbalik kepada Tuhan, harus mengingat perbuatan Tuhan, supaya Tuhan boleh memulihkan kamu. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang menyedihkan itu, Samuel mengajak seluruh umat Israel untuk mengakui dosa mereka di hadapan Allah dan memberikan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Saya dan Bapak Ibu yang terus diberkati oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, banyak memori dan hal-hal di masa lalu yang kita ingat. Di tahun 2020 banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita ingat dalam kehidupan kita. Hal-hal yang mengingatkan kita, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Namun berapa banyak yang kita ingat tentang di mana Tuhan menolong dan menyertai kita. Apakah kita masih ingat saat pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak jemaat Tuhan dalam memulai pendidikan sampai tahun 2020 boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik? Adakah kita mengingat saat pertolongan Tuhan diberikan ketika jemaat Tuhan bergumul untuk mendapatkan pekerjaan dan Tuhan memberikan pekerjaan itu? Adakah kita mengingat bagaimana Tuhan memberikan penghiburan kepada jemaat Tuhan ketika jemaat Tuhan ada dalam keadaan duka dan Dia memberikan penghiburan dalam menghadapi masalah? Yang pasti bahwa hari ini kita bisa ada di hari yang ketiga di tahun 2021. Kita masih diizinkan oleh Tuhan berkumpul bersama dengan keluarga. Kita masih diizinkan oleh Tuhan duduk beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah masing-masing saat ini. Tetapi kita tahu bersama bahwa sampai hari ini juga kita masih bisa berkumpul dengan rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, dengan umat Tuhan. Dan kita mau berkata, Eben Heiser. Apa makna Ebenezer? Yang pertama, Ebenezer artinya Tuhan yang maha besar. Bagi Israel pada waktu itu, bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Dalam ayatnya yang ke-10, bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin dengan cara Allah mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Israel Filistin. Dan orang Filistin dikacaukan oleh Allah, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Jadi bangsa Israel mengalahkan orang Filistin bukan dengan pedang dari tentara. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dan orang-orang Israel sungguh-sungguh yakin bahwa semua itu hanyalah pertolongan Allah semata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun yang ada sampai hari ini, banyak pergumulan, banyak tantangan telah kita lalui bersama di tahun-tahun yang lalu. Bahkan mungkin sampai hari ini masih ada masalah dan tantangan yang tahun lalu belum beres, masih kita bawa di tahun yang baru. Namun, sebagaimana Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya, sebagaimana Tuhan telah menyatakan bahwa Dia maha besar bagi bangsa Israel, begitupun yang kita akan alami sebagai umat pemercaya kepadanya. Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Itulah Tuhan yang kita sembah dan kita layani bersama. Apa yang tidak sanggup kita lakukan, Tuhan sanggup melakukannya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penolong, maka
Dia pasti akan menolong kita. Karena itu jemaat yang kekasih, dalam menjalani tahun yang baru 2021 ini, jadikan Tuhan penolong dalam hidup kita, maka Dia akan menolong kita menapaki hari-hari hidup ke depan. Yang kedua, Ebenezer bermakna Tuhan yang memelihara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah yang Maha Kasih. Dia selalu memelihara bangsa Israel yang berteriak minta tolong kepadanya. Ebenezer mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan setia memelihara umatnya. Dengan mendirikan batu tersebut, Samuel berkata, sampai di sini, sampai hari ini, Tuhan telah dan selalu menolong kita dan memelihara kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang penting dari Ebenezer bukanlah batu itu sendiri, melainkan pertolongan dan pemeliharaan Allah atas umatnya. Dengan Ebenezer, Samuel mau agar orang Israel selalu mengingat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dengan tempat yang diberi nama oleh Samuel Ebenezer, Samuel mau supaya orang Israel selalu mengingat kasih setia Allah dalam hidup mereka. Setiap kita telah mengalami kebaikan Tuhan. Setiap kita telah mengalami pemeliharaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan tentang pemeliharaan Allah bagi kita. Sehingga tahun 2020 yang penuh dengan kesulitan, bahkan di tahun 2020 yang lalu kita terbatas dalam segala hal karena pandemi COVID-19. Tetapi kita boleh melaluinya semuanya itu oleh karena kemurahan Allah bagi kita, sehingga kita ada di tahun 2021. Tuhanlah yang memelihara saya dan jemaat Tuhan. Keyakinan kita bahwa penyertaan Tuhan masih akan terus Dia nyatakan bagi kita. Ebenezer mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber pertolongan dan Allah adalah pemelihara kita. Ebenezer mengingatkan kita bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Pertolongannya pasti selalu ada. Bukan berarti tidak ada kesulitan, tetapi di tengah kesulitan Allah memelihara kita dan menolong kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang memelihara kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Itu mengandung suatu tanggung jawab. Itu yang ketiga yang kita mau lihat bersama. Ebenezer itu mengandung suatu tanggung jawab. Ebenezer mengingatkan kita untuk berbakti kepada Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan kepada Samuel kepada bangsa Israel bahwa kamu harus kembali kepada Allah, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Jadilah orang percaya yang betul-betul setia kepada Tuhan. Jadilah orang percaya yang mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jadilah orang percaya yang senantiasa takut akan Tuhan. Mari kita punya prinsip, tanpa Yesus hidup ini percuma. Sekali lagi, di tahun baru, tahun pemberian Tuhan bagi kita, Ebenezer, mari kita katakan, tanpa Tuhan hidup ini percuma. Supaya dengan prinsip kalau kita katakan tanpa Tuhan hidup ini percuma, itu akan mendorong kita untuk semakin setia kepada Tuhan. Karena kita tahu hanyalah Dialah sumber pertolongan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan.
Ia telah menyatakan kebaikannya bagi kita dengan memberi pemberian yang terbaik, yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dirinya, anaknya, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya, nyawanya bagi kita. Apalagi pemberian yang lainnya, menyangkut kehidupan kita di dunia, Dia pasti memberi yang terbaik. Dia yang telah izinkan kita ada di tahun yang baru, percaya Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Hanya mari kita menjalankan tanggung jawab kita dengan setia beribadah kepadanya. Ebenezer artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Jika Tuhan yang telah mengantar kita sampai saat ini, maka percayalah Ia yang setia pasti akan menolong kita menyungsung masa depan. Berharaplah kepada Allah yang setia. Tuhan kita maha besar, Tuhan yang memelihara kita setiap saat. Pertolongan Tuhan di hari-hari kemarin, di tahun yang lalu, hendaklah itu menjadi modal iman dan pengharapan kita akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang akan datang, untuk terus berjalan di dalam kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya Allah adalah penolong dan Allah adalah pemelihara hidup kita. Sampai sejauh ini Tuhan telah menolong kita dari tahun 2020, maka tahun 2021 ini kita percaya, kalaupun kita harus menghadapi banyak tantangan di tahun baru ini, namun Allah menolong dan menyertai kita sehingga kita dapat mengatasi setiap tantangan hidup itu. Karena apa? Kasih Tuhan dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Yakinlah bahwa Ebenezer, Tuhan maha besar, Tuhan maha pemelihara, dan kita punya tanggung jawab ketika Tuhan telah menolong kita untuk setia, berharap, dan bersandar kepadanya. Dengan kita melakukan dan mengimani akan hal ini, percaya bahwa tahun yang baru ini adalah tahun berkat bagi kita sekalian. Allah akan menolong kita. Selamat menjalani tahun 2021. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Sampai hari ini kami ada. Benar bahwa Ebenezer, kasih Allah yang sama, pertolongan Allah yang sama, kuasa Allah yang sama dari tahun yang lalu tidak akan berubah dan akan terus memimpin kami, menguasai kami, menuntun kami dalam menjalani tahun yang baru ini, sekalipun penuh dengan tantangan. Tetapi janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau pasti memampukan kami dengan kasih dan kuasa dan kemurahan-Mu lah, kami akan melewati hari-hari hidup ini. Ajar kami Tuhan untuk tetap berharap, bersandar, dan mengandalkan Engkau dalam seluruh laku langkah kehidupan kami, dan mampukan kami untuk meyakini dan memegang teguh janji-janji-Mu dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hamba-Nya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan, untuk dipakai dalam pelayanan di tempat ini. Dan adapun informasi tangguh pada hari ini, pundi pertama adalah persepuluhan, pundi kedua kolekte ibadah, pundi ketiga dana kas lokal pelayanan, dan ada kotak untuk pembangunan, sapras, dan pengadaan musik. Sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 283, Ku berdiam di Kanaan, ayat 1 dan 3.
di Kanaan, ya di bawah sinar kasih-Mu, bahwa wajah Tuhan bersukaan, itu menggembirakan langkahku. Ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan. Mulaku dibasuhkan, dosaku terhapuslah, ku berdiam di Kanaan. Ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan. Langkahku disucikan, panduku Roh Allah terang, ku berdiam di Kanaan. Rindukah dikau akan tanah? Rindukah dikau akan tanah, tanah yang keberkatan itu? Akukan dosamu kepadanya, Yesus kau berkenan, kau berseru. Ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan. Mulaku dibasuhkan, dosaku terhapuslah, ku berdiam di Kanaan. Ku berdiam di Kanaan, ku berdiam di Kanaan. Langkahku disucikan, panduku Roh Allah terang, ku berdiam di Kanaan. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Disilahkan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu saat ini. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tertanam baik dalam hidup kami, menguatkan dan meneguhkan kami di dalam menjalani tahun 2021, tahun pemberian Tuhan bagi kami. Bahkan hari ini dalam ibadah penyembahan kami Tuhan, kami bersyukur kami dapat membawa persembahan kami kepadamu sebelum dipakai dan digunakan di dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan umat-Mu ini agar berguna dan dapat dipakai sebagaimana mestinya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati terus umat-Mu dalam tugas dan pekerjaan dalam rumah tangga, bahkan di dalam berbagai rencana hidup mereka, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat berhasil dan terus menikmati setiap berkat Tuhan yang selalu baru dan tepat pada waktunya hadir dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Kami bersyukur dan menyerahkan terus ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum kita menerima doa berkat yang disampaikan oleh Gembala, kita akan kembali memuji Tuhan dari pujian kita, doa Yabes, dan jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku. Kita ulangi pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kepada hamba Tuhan dipersilahkan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di Gereja Kibait Jemaat Balang Bodong. Kami mengucapkan selamat berbakti. Bersama kita bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala sidang, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Dan terakhir kita akan mendengarkan berita gereja sepekan. Adapun berita gereja Minggu tanggal 3 Januari 2021, minggu depan atau hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, ibadah umum 1 pada pukul 6.30 Wita, dan ibadah umum 2 pada pukul 10 Wita. Demikianlah informasi gereja pada hari ini tanggal 3 Januari 2021. Saya kembalikan kepada Saudara Feni. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Kita percaya bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat, saya menjemput kita untuk berdiri dan kita angkat pujian. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar, karena bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar,
lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Puji nama Tuhan, dan selamat menjalani akan sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.